besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah nyata kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berdoa sesuai pujian ini Tuhan, lebih dalam lagi ajar kami untuk menyembah Engkau, ajar kami Tuhan untuk memuji Engkau, karena kami percaya Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini kami kembali berkumpul dalam via Tuhan dalam via pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan,
Meskipun kami jauh, tapi kami percaya Engkau Allah selalu menyatukan kami dengan banyak cara Tuhan. Bapakku yang baik, hari ini kami sama-sama akan memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami berdoa juga Tuhan, kami pertaruhkan jaringan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, jaringan ini boleh bersahabat dengan kami, agar Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami, biarlah mereka boleh bergabung dan kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar masing-masing dan satunya kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Oh, oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Ayo semangat. Tangannya ya. Menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya. Oh, 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 haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya berikan waktu dan kesempatan untuk kita semua yang ingin menyaksikan kasih Tuhan. Mungkin ada yang menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saya berikan waktu. Silakan kalau ada. Dor, pada diam semua. Ayo Genis, Iren, April. Senyum, mukanya senyum, jangan cembur, jangan kaku. Mungkin Cirini yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Saya saksi menyaksikan apa ini? Mood, Lia, di mood. Apa aja yang mungkin diberkati Tuhan, disembuhkan, mujizat
Tuhan yang dirasakan. Oh, ini nih kalau kesaksian kebaikan Tuhan buat kayak anak-anak muda ya. Dulu nih ya, kalau saya sih bilang masih muda. Ya enggak Genis? Masih muda kan Genis? Nah, jadi gini, kalau dulu tuh apa ya? Tuhan kasih kita minta apa ya? Cinta kasih mula-mula sama Tuhan Yesus. Jadi yang kita rasain itu dulu, tapi sekarang karena udah berkeluarga, udah punya anak, udah ngurus ono ini, eh jadi rada capek, terus jadi berkurang lah. Tapi tidak mengurangi deket sama Tuhan gitu. Dulu waktu masih muda, zamannya kayak Genis, kayak April, kayak Erika, itu dulu benar-benar cinta kasih mula-mula yang Tuhan kasih. Jadi kemana aja, ada gereja di mana, ada KKR di mana, di gedung ASMK, ada di Benihin di Ancol, ada di Balai Samudra di mana, pulang malam gitu kan. Terus pokoknya kemana aja di ini. Terus dan dari situ kita komsel, dari sekolah kita komsel, sebelum sekolah kita komsel dulu belajar. Nah dari situ kita dibentuk. Pertama yang saya ingat sih dibentuk itu belajar taat. Jadi belajar taat itu apa ya, segala sesuatu yang kita pengen tapi kita pengen marah, kita pengen ini, pengen itu, tapi kita ada yang menahan gitu dalam hati kita. Jadi gini, nggak boleh, kamu nggak boleh begitu gitu. Terus misalkan nih dulu kita mau saking rajinnya ke gereja, kemana aja, sampai orang tua marah, bilang gini, lu ke gereja terus, pagi, siang, sore, pulang tengah malam, katanya gitu. Emangnya lu SPP bayaran uang sekolah dibayar sama orang gereja, kata gitu. Terus gereja terus katanya gitu. Kalau di sekolah dibayarin sama gereja nggak apa-apa lu, katanya. Pergi pagi, pulang malam, sekolah jam 12, pergi udah pagi, katanya gitu. Pagi tuh ikut doa dulu, ikut doa family altar kan. Dulu sekolahnya kan di Fransiskus, jadi depan sekolah itu ada gedung dipakai anak sama anak apa ya, lupa deh. Terus udah gitu di situ kita belajar taat, terus kita belajar doa. Jadi misalkan nih di rumah kita dilarang sama orang tua, kamu nggak boleh ke gereja dulu, misalkan gitu, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus kita kayak ngebrontak gitu, marah gitu kan istilahnya, nggak boleh nih. Tapi kita belajarnya apa? Belajar taatnya ya kita dengerin Tuhan bilang, kalau memang orang tua kita nggak kasih kita pergi dulu, ya kita harus belajar taat. Bukan berarti kita nggak bisa pergi selamanya. Jadi orang tua melarang itu pergi, kita ikutin nih apa maunya orang tua nih. Nggak boleh pergi, ya udah kita berdoa di rumah atau apa di rumah. Yang penting kita belajar taat, tidak melawan orang tua itu. Ya itu sih satu. Jadi kita belajar kebaikan yang Tuhan kasih. Ya saya ngerasain di balik semua itu istilahnya Tuhan punya maksud yang lain gitu. Maksud yang lainnya apa? Ya itu satu. Jadi kita belajar untuk mentaati perkataan orang tua, ya secara tidak langsung kita belajar denger-dengeran gitu. Walaupun hati pengen berontak, pengen ke gereja, pengen ini, pengen itu, tapi di balik itu semua Tuhan pakai orang tua, lu jangan ke gereja dulu, nggak boleh. Ya udah, sebenarnya sih hati sedih, pengen nangis gitu kan, nggak boleh ke gereja. Tapi karena orang tua bilang nggak boleh ke gereja, karena kesel kali ya, setiap hari ke gereja mulu, ya kan? Saking ininya, lu minta SPP, lu minta makan sono sama orang gereja ya, lu jangan minta duit sama gue, gitu. Terus ya udah, saya belajar taat, diem diri di rumah, nggak pergi ikut doa, nggak ikut ini. Tapi dengan kita belajar di rumah, belajar taat, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bukakan Tuhan celikin mata rohani orang tua kita supaya dia juga punya hati yang dekat sama Tuhan. Dan ya puji Tuhan lambat laun
saya diizinin pergi ke gereja, diizinin pergi kemana aja yang saya mau. Tapi dengan catatan ya itu semakin dekat sama Tuhan gitu doang sih. Terus kebaikan yang Tuhan kasih ya itu satu. Jadi kita punya belajar kesabaran, belajar tidak mementingkan diri sendiri, belajar untuk menahan. Kalau memang orang tua kita larang nggak boleh pergi, ya kita harus dengar gitu, kita harus taat gitu. Dan bukan berarti kita taat terus kita nggak bisa kemana-mana selamanya, enggak. Bakal bisa pergi kemana-mana kok. Dan belajar kalau yang masih muda kayak Genis, April dan lainnya, belajar coba tumpangin tangan deh. Belajar tumpangin tangan, kan Tuhan bilang, kita punya kuasa, Tuhan kasih kuasa buat kita. Kita belajar tumpangin tangan, apapun yang kalian pengen misalkan. Kalian pengen apa nih? Apa yang kalian pengen? Oh Tuhan saya pengen punya ini misalkan. Atau Tuhan saya pengen apa gitu. Belajar tumpang tangan gitu. Tuhan pasti jawab apa yang kita mau, apa yang kita tumpang tanganin. Tetapi itu semua melalui proses, nggak langsung spontan, gitu. Nggak langsung spontan gitu. Ya kita melalui proses gitu kan. Kayak saya ikut lomba dulu, Tino masih kecil ya. Contoh satu deh, saya ikut lomba Tino nih. Tino dulu masih kecil ikut lomba mobil Hot Wheel yang balapan itu yang di mall, ya. Nah, saya waktu itu ikut lomba sama temennya Tino. Dan Tino dan saya nggak ada duit buat beli mobil Hot Wheel karena mobil Hot Wheel itu lumayan harganya mahal. Dan kebetulan teman saya ini yang kasih mobil itu buat Tino supaya Tino bisa main ya kan. Terus udah gitu di situ di kotak itu ada hadiah dari mulai juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara berapa deh. Terus saya deketin itu punya hadiah. Tahu nggak adik-adik, saya belajar tumpang tangan. Hadiah yang saya pegang itu juara 1. Saya pegang itu hadiah, walaupun di situ ada mbaknya yang jagain itu hadiah, dia pikir saya takut saya mau ngambil kali. Soalnya saya pegang itu hadiahnya. Saya pegang begini, dalam hati saya bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan bawa pulang hadiah ini. Saya bilang gitu kan. Terus ikut mulai itu lomba juara 1, diadu lagi kan. Nah pertama Tino main, Tino dapat juara 1. Nah juara satu itu diadu lagi. Nah temennya Tino, anaknya itu juaranya juara 3, hadiahnya motor kecil-kecil gitu. Tapi juara 1 itu hadiahnya jalur permainan Hot Wheel yang muter-muter gitu yang bagus kan. Dan itu harganya lumayan. Dan terus puji Tuhan pas juara terakhir itu Tino juara 1. Terus tiba tanpa sadar pas udah ngeh, oh iya Tuhan ingetin yang aku tumpang tanganin itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulin. Itu benar-benar waktu dulu belajar di gereja mana gitu, kita anak-anak Tuhan diberi kuasa, kita belajar tumpang tangan, maupun itu kepingin sesuatu atau dalam sakit atau dalam apapun segala hal kita belajar tumpang tangan gitu. Jadi segala sesuatu bagi Tuhan gak ada yang mustahil, asal kita mau percaya udah. Dan hadiah itu yang Tino bawa pulang akhirnya dituker karena temennya Tino nangis. Karena temennya Tino juara 3 nggak dapat hadiah juara 1. Jadi saya berbalik pikir karena segala sesuatu itu temennya Tino, mamanya yang kasih Tino bisa ikut lomba. Kalau bukan karena dia, Tino kan nggak mungkin juara. Jadi hadiahnya ditukar. Tino dapat juara 3, Tino juara 1 dikasih ke temennya. Saya yang kasih. Jadi saya ngomong ke Tino waktu masih kecil, Tino juara dapat motor aja ya, saya bilang gitu. Kasian kan temen Tino yang bayarin semua. Jadi dia harus berhak, dia yang dapat juara 1. Saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Puji Tuhan Tino juga orangnya nggak nangis, nggak rewel, nggak apa. Udah itu aja sih kebaikan Tuhan yang kita ini.
Terima kasih Birini untuk kesaksian hidup, untuk pengalaman pertama Tuhan yang sudah bagikan buat kita anak-anak muda di sore hari ini. Kalau masih ada, Kalau di langsung saja. Roslin, Ya, kalau Cirini. kalau di Kupang deket seru kali ya. Iya, langsung main ke sini. Oh, kita mau memuji Tuhan, mau loncat-loncat ini di gunung. Ya, bisa Cirini. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Oke, shalom untuk semua. Mari kita berdoa. Sebelumnya saya bersyukur untuk para teman-teman pemimpin EUC yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, waktu yang singkat ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan,
di mana Engkau telah memimpin kami dan menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami sudah memuji Engkau. Dan di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dan urapilah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu meminta Roh Kudus senantiasa memimpin kami yang hadir ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah yang hadir dan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, untuk siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena di dalam firman-Mu memberikan kami pengertian yang baik ya Tuhan, dan nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami percaya di dalam firman-Mu memberikan kami pengajaran, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus pimpinlah kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam teman-teman. Shalom. Halo. Ya. Salam juga. Kita langsung belajar firman Tuhan dari Markus. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan ini saya beri tema badai pasti berlalu. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Judul perikop, angin ribut diredahkan. Semua sudah menemukan? Sudah, oke, kita lanjut ya. Saya akan membacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saya mencoba mengulangi ayat yang ke-37 sekali lagi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, di dalam kehidupan pasti kita pernah mengalami masalah, kesulitan. Ini tidak terlepas di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya.
di dalam pembacaan ini kita akan belajar atau kita ada 3 pelajaran penting yang kita harus pelajari di dalam perikop ini. Ya. Yang pertama, bencana kesukaran bisa menimpa kita. Ya. Untuk berbicara mengenai kesukaran atau bencana, itu datangnya kita tidak duga. Seperti yang para murid Yesus alami, yang telah kita baca. Ya. Saya membacakan di ayat yang ke-37 sekali lagi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Ini tanpa diduga atau tanpa diperkirakan sebelumnya. Ya, ini tanpa diduga atau tanpa diperkirakan sebelumnya oleh murid-murid. Ya. Mereka merasakan angin itu yang belum pernah mereka alami. Ya. Ini yang belum pernah mereka alami atau belum pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Ya. Apalagi melihat air banyak masuk ke dalam perahu untuk di ayat yang ke-37 ini. Tanpa diduga, tanpa diperkirakan lebih dulu. Ya. Ini kalau berbicara mengenai murid Yesus, mereka ini mau dibilang murid-murid yang handal di dalam nelayan. Ya. Semestinya tidak ada ketakutan. Tetapi di dalam pembacaan kita ini suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu kesulitan yang dialami oleh para murid-murid. Ya. Sebuah pertanyaan bagi kita semua, teman-teman. Apa yang kita bisa andalkan di dalam kehidupan kita? Apakah kepandaian kita? Apakah kita andalkan kekuatan kita? Apakah kekayaan kita yang dapat menolong kita? Ya. Saya mau bilang, bersyukurlah kalau Tuhan kasih kepandaian. Bersyukurlah kalau Tuhan kasih kekuatan, dan bersyukurlah kalau kita punya kekayaan yang berlebihan. Ya. Marilah kita jangan sombong dengan hal-hal yang ini. Ya. Tetapi saya mau bilang, marilah kita berjaga-jaga dan tetap berdoa. Untuk kisah mengenai ini ya, kita bisa dilihat di mana kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 itu menceritakan tentang Paulus. Paulus naik kapal selamat, ya. Itu bersama 276 orang. Ya. Selama 14 hari diombang-ambingkan di laut. Tetapi semuanya selamat. Itu karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau yang mau membaca, nanti baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 hingga ayat 44. Karena ini saya lihat di kitab, dan ini pas juga untuk pembacaan sehari-hari. Jadi dua-dua pasal, jadi saya ikutin, jadi saya baca. Ini sangat baik sekali, ya.
ini sebagai sebuah ilustrasi, ya, di mana Tuhan menolong Paulus, ya, selamat, ya. Bayangkan kalau diombang-ambingkan selama 14 hari di tengah laut, ya, itu karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, biar jangan lama-lama. Ya. Yang kedua, Tuhan kadang membiarkan kita untuk menghadapi kesukaran. Saya ulangi lagi. Tuhan kadang membiarkan kita untuk menghadapi kesukaran. Ya. Nah. Benar nggak pernah mengalami kesukaran-kesukaran? Benar. Pasti dong. Saya pernah. Nah, kita lihat di ayat 38. Saya membacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kata guru, kata peduli, dan kata binasa ini perlu kita garis bawahi, ya, ingat baik-baik. Kata guru, kata peduli, kata binasa, kita perlu garis bawahi. Ya. Kata peduli ini dengan kata lain, mungkin murid-muridnya berpikir bahwa, "Guru, engkau tidak memperhatikan kita atau kami?" Kalau kata binasa itu tewas. Ya, kalau lihat di dan ini salah satu pertanyaan lagi buat kita. Apakah Yesus benar-benar tidur ketika angin mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu? Ya. Tetapi di dalam pembacaan ini tidak menjelaskan tentang bagian itu. Dan untuk di bagian ini saya belum cari tahu di bagian-bagian yang lain. Ya. Tetapi ini sebuah pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan. Jadi kadang kesukaran terjadi untuk menguji kita. Benar tidak? Benar. Kadang kesukaran itu terjadi untuk menguji kita. Apakah kita masih bergantung dan berharap pada Tuhan? Di saat kesukaran terjadi, apakah kita masih tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan? Apakah kita terus berusaha untuk mengatasi kesukaran sampai kita kehabisan kekuatan, bahkan kepandaian kita? Maksudnya, apakah kita bisa menghadapi kesukaran itu dengan kekuatan kita atau dengan kepandaian kita? Enggak. Enggak. Enggak bisa. Ya, bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melewati. Amin. Amin. Apa kita tidak mau menyerahkan kepada Tuhan dengan berlutut di hadapannya dan berseru kepadanya? Lagi tadi ada satu kata, guru. Guru yang dimaksudkan di sini, saya juga kurang begitu meneliti. Ini apakah ini menandakan bahwa, menyatakan bahwa hubungan murid-muridnya dengan Tuhan Yesus sebatas pengajar begitu? Murid-murid pada saat itu mungkin murid-muridnya juga berusaha dong. Kan air sudah menyembur masuk, pasti berusaha. Ya. Tadi seperti
Mungkin berusaha, ada kesulitan ini. Mungkin di saat itu saya kira mungkin bisa jengkel juga. Seperti yang tadi Ibu Rini bilang, mau ke gereja ini, wah pasti merasa gimana ya. Itu sebagai sebuah kesulitan, mungkin juga bisa jengkel. Ya. Seandainya kalau kita di posisi murid-murid Yesus, ya. Kadang Tuhan membiarkan kita ketika kita menghadapi kesukaran, supaya kita mencari Dia dan berseru kepadanya. Amin. Amin. Tuhan mengizinkan kesukaran, kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan itu supaya kita mencari Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita berseru kepada Tuhan. Ya. 3 poin saja. Jangan lama-lama, nanti jenuh. Tadi 2, sekarang 3. Nambah Sekarang lagi. 3 ini. Ingat baik-baik. Ya. Ya. 3 bersama Tuhan Yesus, masalah kesulitan akan teratasi. Amin. Masalah kesulitan kalau kita bersama Tuhan Yesus pasti teratasi. Percaya Amin. tidak? Percaya. Amin. Amin. Yesus luar biasa. Luar biasa ya. Amin. Ya. Saya bacain di ayat 40 ya. Sekali lagi saya membacakan. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Aduh. mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Tuhan Yesus, ya, ini suatu keuntungan bagi murid-murid Yesus ya. Untung Tuhan Yesus bersama mereka ya pada saat itu, pada saat kejadian, pada saat kesukaran yang dialami oleh murid-murid. Untung Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Kalau tidak bersama dengan mereka gimana? Oh, kalau pas posisi kita seperti itu. Kalang kabut, teriak, nangis, Iya, pasti panik lah. takutan. Ya. Tetapi di dalam ayat 40 ini, di sini meskipun mereka kurang percaya kepadanya, ya. Benar tidak? Benar. Benar, murid-muridnya kurang percaya ini. Iya. Jadi kita harus jangan seperti ini ya. Saya harap semua teman-teman ya, Iya. saya harap ya. Yes. Ya. Di sini ya kita lihat, perhatikan lagi ya. Khusus ayat 40 ini ya, perhatikan baik-baik. Ya. Tuhan Yesus menegur mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Ya, kalau kita takut, kalau kesulitan, apakah kita masih takut? Apakah kita masih kurang percaya kepada Tuhan? Ya. Ya. Dalam ketakutan dan kesukaran atau keraguan, murid-murid mereka berseru kepada Yesus. Dan akhirnya kesukaran yang mereka alami itu berakhir. Benar tidak di dalam firman Tuhan ini? Berakhir. Ya. Kalau ada seruan kita kepada Tuhan, di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan akan nyatakan. Murid-murid saja berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Apakah kita bukan bagian dari murid-muridnya Tuhan? Kalau kita bagian, marilah kita berseru, memohonkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Ya. Saya pernah mengalami kesulitan.
Saya rasa saya tidak mampu, tetapi Tuhan tolong. Amin. Ya. Tuhan di sini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam dan segala keadaannya. Ya, kita lihat di ayat 39 itu. Saya membacakan sekali lagi. Ayat 39 ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, ya, berkuasa atas alam ini, berkuasa atas keadaan kita, berkuasa atas kehidupan kita semua. Ya, yang hadir, yang ikut, yang mendengar saat ini diberkati. Ya. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita, juga Tuhan mau menolong kita? Renungkanlah di dalam kehidupan kita bersama. Ya. Kesimpulannya ada beberapa pertanyaan ya. Yang ini kita tidak perlu jawab, ini kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini sebagai evaluasi bagi kita semua. Apakah kita masih percaya ketakutan, kesukaran kita akan terselesaikan? Yang kedua, masihkah kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Amin. Ya. Yang ketiga, apakah kita setiap hari menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Atau malah sebaliknya tidak? Ya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya bagikan. Pak Tony membawa kita dalam doa. Iya, siap. Suara saya jelas gak ya? Jelas. Jelas. Oke, kita berdoa ya. Ini saya lihat banyak teman-teman dari Kupang ya. Roslin. Dari mana nih? Oi Veto ya. Roslin Pento. Ya, selamat datang ya. Ada siapa nih tadi? Kok kalau dekat Elia Hiel. Ya. Selamat datang teman-teman yang ada dari Kupang. Kita bersaudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hah? Ada Grace, Marvi, Elia. Ya, selamat datang semua. Hah? Itu. Ya, kalau ada kesempatan, kita ikut lagi ya setiap Sabtu jam 5. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini kalau Tuhan sudah menyatakan firman-Mu melalui hamba-Mu. Kalau Engkau mengajar kami bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, bahkan badai yang mengancam kehidupan kami, seperti hari ini kami ada di dalam satu masa yang sulit, kami ada dalam pengaruh bahaya daripada virus corona ini, ya Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu beserta dengan kami. Oleh karena itu kami mau berharap, kami mau datang kepada Tuhan dan meminta perteduhan, meminta keamanan dan kelegaan kepada Engkau. Sebab hanya Engkau saja yang mampu memberikannya. Mungkin Elia bisa di-mute dulu ya, Elia Hiel ya, bisa di-mute ya. Tolong di-mute ya. Oke.
Ya, kami bersyukur dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Kak Oni, yang telah menjadi berkat bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, bahkan pengenalan-Mu akan Engkau juga bertambah dalam diri Kak Oni. Berkati dalam setiap hal dalam hidupnya, dalam keluarga, pekerjaan, dan seluruh kehidupannya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Oni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhannya sungguh menguatkan ya bagi setiap kita kalau misalnya setiap kita sedang mengalami kesulitan. Terima kasih kiranya boleh Tuhan tambah-tambahkan segala yang Kak Oni lakukan dan menjadi berkat dimanapun Kak Oni berada. Nah, hari ini aku sangat bersuka cita kembali, sangat bersuka cita karena hari ini banyak teman-teman baru ya. Mungkin Magda juga baru bergabung minggu ini. Selamat datang Magda. Terus kawan-kawan yang di Kupang ya, salam kenal semuanya. Ya, saya rindu untuk kita bisa sama-sama setiap minggu untuk bisa beribadah bareng-bareng ya. Kalau misalnya masih kosong waktunya setiap minggu, boleh kita sama-sama beribadah. Oke? Kak Grace, Kak Elia, terus yang cowok siapa namanya? Iya. Oke, boleh di-mute kembali. Ya, terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini. Dan untuk minggu depan, sama seperti biasa kita akan beribadah di Google Meet di jam 5 sore. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh doa syafaat oleh kalian. Oke. Oke, mari semua kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena begitu baiknya Engkau Tuhan, walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan, tapi kami masih bisa beribadah Tuhan lewat online yang ada. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami, untuk kami setiap hari belajar Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk belajar Tuhan, semakin baik ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang hadir pada sore hari ini, kami tidak sia-sia Tuhan apa yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami setiap yang ada kami dapat melakukan firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hamba juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak yang ada, buat setiap kami yang ada Tuhan, berikan kami kesetiaan Tuhan, berikan kami roh yang haus akan Engkau Tuhan, agar setiap Sabtu Tuhan kami dengan semangat, kami dengan kerinduan yang sangat dalam untuk kami mau bergabung dalam YOC ini ya Tuhan. Tuhan, YOC ini hamba taruh ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah lewat kami ini Tuhan, nah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan, banyak yang diberkati, kami sama-sama saling menguatkan dalam komunitas ini ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang ada, mungkin yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan mari Engkau datang dan sembuhkan setiap penyakit yang ada, agar mereka juga dapat kesembuhan dari Tuhan Yesus, mereka dapat memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan satu-satunya dokter di atas segala dokter yang mampu Tuhan menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Berdoa Tuhan buat setiap kami, dari yang remaja, pemuda, sampai yang orang tua Tuhan, yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, masalah Tuhan,
menghadapi masa depan Tuhan, dan banyak lagi ya Tuhan yang kami butuhkan, bagian perekonomian Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mampukan kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kepandaian Tuhan, agar kami dapat melewati setiap masalah yang ada bersama dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan yang membukakan jalan, kami dapat melihat bahwa mujizat-Mu masih terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar buat setiap anak-anak yang ada yang mungkin kesulitan dalam sekolah Tuhan, mungkin dalam saat belajar Tuhan, Tuhan biarlah Engkau yang memberikan kepintaran bagi setiap teman-teman kami yang sedang duduk di bangku pendidikan, Tuhan yang membukakan Tuhan otak mereka agar mereka menjadi anak-anak yang tampil beda, mereka dapat menjadi contoh bagi teman-teman mereka di sekolah mereka. Tuhan berikan semangat agar mereka selalu giat untuk belajar dan dapat menunjukkan yang terbaik. Setiap teman-teman yang ada Tuhan, Engkau juga berkati setiap pekerjaan orang tua mereka, apa saja yang orang tua mereka lakukan Tuhan, yang saat ini mungkin tidak dapat pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau yang tolong, dan Tuhan Engkau yang mampukan Tuhan, agar setiap orang tua yang ada dapat menjalani hari mereka dengan penuh sukacita, tetap sabar, dan tetap mau berusaha lebih keras lagi Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, biarlah Engkau yang membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang melihat di Grand Mall Bekasi Tuhan, di gereja yang kecil ini Tuhan, biarlah ada sinar Tuhan yang terang dapat menerangi Tuhan setiap lingkungan yang ada. Hamba berdoa juga buat lingkungan sekitarnya Tuhan, Tuhan yang memberkati kehadiran kami menjadi kehadiran yang membawa damai sejahtera sukacita bagi setiap orang yang tahu ya Tuhan ada Grand Mall di situ. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin yang ada, Tuhan memberkati kami, agar kami lebih semangat lagi Tuhan, dapat menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, kesempatan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan yang mempergunakan semua kesempatan ini, agar kami lebih semangat lagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, di akhir dari ibadah YOC kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami percaya Tuhan mengulurkan tangan dan memberkati kehidupan kami hari ini. Dengan iman dan kepercayaan kita, mari terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan membawa kita ke dalam surga yang mulia. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.